Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Noh Channel, channel tutorial dan edukasi pengajar sambil belajar. Kali ini kita akan belajar tentang perbedaan karakteristik prosa dan puisi. Simak terus video ini sampai selesai. Baiklah sahabat sekalian, sekarang kita langsung saja belajar tentang perbedaan karakteristik antara puisi dan prosa. Oke, yang pertama kita akan belajar apa itu puisi. Puisi adalah sebuah karya sastra tulis yang penulisannya terikat seperti rima, irama, bait, serta tata cara penyusunannya dengan menggunakan bahasa yang indah dan penuh makna. Kemudian, puisi itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, ada yang disebut sebagai puisi lama. Puisi lama contohnya ada pantun, kemudian ada gurindam, kemudian ada juga syair. Sebenarnya ada jenis-jenis puisi lama yang lain. Yang kita pelajari pada kesempatan ini hanya pantun, gurindam, dan syair. Kemudian yang selanjutnya ada jenis lain dari puisi, yaitu puisi baru atau biasa juga disebut sebagai puisi modern. Puisi modern terdiri dari yang pertama ada himne. Himne adalah sebuah puisi yang berisi puji-pujian terhadap seseorang atau tokoh tertentu. Kemudian ada elegi. Elegi merupakan sebuah ungkapan perasaan yang lebih kepada ungkapan perasaan dari penulis sebuah puisi. Kemudian ada juga satir. Satir adalah sebuah sindiran halus terhadap sebuah kejadian atau peristiwa tertentu. Jadi sebenarnya masih banyak contoh puisi baru. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini hanya himne, elegi, satir, dan satir. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana contoh-contoh dari puisi lama. Yang pertama kita perhatikan ada pantun. Pantun ini contohnya. Contohnya berburu ke padang datar, dapat rusa, belang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga, kembang tak jadi. Kemudian untuk pantun, ada yang disebut sebagai isi dan ada yang disebut sebagai sampiran. Sampiran adalah kata pengantar untuk mengantarkan isi. Contohnya kita perhatikan sampiran. Jadi sampirannya adalah berburu ke padang datar, dapat rusa, belang kaki. Kemudian ada juga bagian yang tersebut sebagai isi. Isi adalah pesan yang sebenarnya yang akan disampaikan dalam sebuah pantun. Kita perhatikan isinya adalah berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Artinya orang yang belajar dengan tidak sungguh-sungguh atau tanggung-tanggung maka diumpamakan seperti bunga yang tidak jadi berkembang. Kemudian yang kedua ada gurindam. Gurindam contohnya ada gurindam. Ini gurindam yang kita ambil dari Gurindam 12 karya Syekh Raja Ali Haji dari Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Kita bacakan pasal ke-1. Ini gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, maka sekali-kali dia tidak boleh dibilang nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhannya yang bahari. Barang siapa yang mengenal dunia, taulah ia barang yang terpedaya, dan barang siapa mengenal akhirat, taulah dia dunia itu mudarat. Kalau pada puisi, pada pantun, kita perhatikan bahwa ada sampiran dan ada isi, terdiri dari 2 baris. Sementara pada gurindam itu hanya sampirannya atau penggata pengantarnya itu hanya 1. Contohnya ini. Barang siapa tiada mengenal agama,
sekali-kali dia tidak boleh dibilang nama. Sementara isi yang dimaksudkan adalah pada bagian ini. Maka kalimat yang di atasnya itu sebagai pengantar untuk sampai ke pada bagian inti. Begitu juga dengan baris selanjutnya, barang siapa yang mengenal 4, ini adalah kata pengantarnya atau sampirannya, kemudian inilah yang menjadi kata intinya. Itulah dia orang yang makrifat. Kemudian selanjutnya ada syair. Kalau pada pantun ada sampiran, ada isi, di mana jumlah sampirannya ada 2 dan isinya 2 baris. Pada gurindam ada sampiran dan isi hanya satu baris. Sementara pada syair, kita perhatikan keseluruhan dari kata-katanya adalah isi dari apa yang dimaksud oleh penulisnya. Kita bacakan sebuah syair yang dikarang oleh Hamzah Fansuri. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah etikat diperbetuli sudah. Oke, sahabat sekalian, sekarang kita ke slide selanjutnya. Kita perhatikan bahwa pada pantun, baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat berupa isi. Sementara pada syair, semua barisnya adalah isi. Kemudian pada gurindam, isi atau maksud dari gurindam terdapat pada baris kedua. Karena baris kedua berisi jawaban akibat dari permasalahan atau perjanjian dari baris pertama. Sementara kalau kalau dari segi rima atau saja, maka pantun itu bersaja AB, AB, kemudian AB, AB, kemudian pada gurindam itu bersaja A, B, B. Oke, kalau pada pantun itu bersaja AB, AB. Sementara pada syair itu bersaja atau berima A, A, dan A. Oke. Selanjutnya kita masuk ke karya contoh puisi baru. Contoh puisi baru adalah contoh yang tidak terlalu terikat dengan aturan seperti yang kita sebutkan pada puisi lama. Contohnya ini sebuah puisi karya Taufik Ismail berjudul Doa. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian prosa. Kita perhatikan bahwa prosa adalah sebuah karya tulis sastra yang tidak terikat penulisannya seperti halnya puisi, seperti aturan diksi, rima, irama, dan sebagainya. Makna dalam tulisan prosa bersifat denotatif atau makna yang sebenarnya. Kalau pada puisi itu lebih kepada tulisan yang ditulis itu tidak memiliki arti yang sebenarnya atau disebut juga konotatif. Sementara pada prosa dia lebih bersifat makna sebenarnya. Apa yang maknanya seperti itulah yang ditulis. Kemudian kita perhatikan prosa juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama prosa lama, contohnya ada hikayat, ada kisah, dan ada dongeng. Kemudian ada juga yang disebut sebagai prosa baru. Contohnya ada roman, ada novel, ada cerpen, dan lain sebagainya. Sekarang mari kita lihat apa sih sebenarnya perbedaan karakteristik antara puisi dan prosa. Yang pertama dari segi makna kata. Kalau pada puisi bermakna konotasi atau bukan makna sebenarnya, sementara pada prosa umumnya bermakna denotatif atau memiliki makna sebenarnya. Kemudian pada puisi terdiri dari kesatuan baris demi baris, sajak demi sajak sehingga menjadi bait. Sementara pada prosa kesatuannya itu membentuk sebuah paragraf. Kemudian yang selanjutnya puisi itu dalam penulisannya terikat dengan majas dan rima. Sementara pada prosa tidak terikat dengan majas dan rima. Oke, baiklah sahabat sekalian, demikian saja yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada saran, kritik, dan sebagainya,
Silahkan ketikkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.